speech delay, jadi sekarang lagi terapi biar bicaranya lebih lancar. Seperti apa? Sejak kapan sih Kak itu speaknya? Dari umur 3 tahun sih baru lumayan kelihatan. Jadi sebenarnya bisa ngomong, cuman untuk komunikasi nggak terlalu lancar. Terapi yang dijalani mungkin seperti apa sih? Ada guru khusus yang ke rumah. Untuk jadwal terapi ini semua berapa kali kan? Selasa sampai Jumat. Sudah berapa lama ikut? Semenjak pindah ke Bandung. Sudah ada berapa kan? Sudah. Salvi sekarang lagi siapa sih namanya? Risa, tapi sekarang berdomisili udah di Bandung atau gimana? Iya, lagi proses pindah. Oh, proses pindah. Kenapa dipilihannya ke Bandung mungkin? Nggak apa-apa sih, pengen aja. Lebih enak. Lebih seperti apa mungkin di Bandung? Nggak kenapa-napa, memang pengen pindah aja. Selama menjalani kehidupan di Bandung Kak, apa sih yang membedakan dengan ketika di sebelumnya? Mungkin kalau sekarang lebih banyak sendirian aja sih. Lebih bahagia ya. Lebih bahagia. Berarti sekarang sudah hatinya sudah lebih tenang mungkin ya, Mbak Risa, lebih bahagia. Sudah lebih tenang. Pikirannya gimana nih sampai bisa akhirnya Larissa untuk pertama kalinya muncul di media, terus diajak juga acara ini, seperti apa nih wujudnya? Nggak perlu dibujuk gimana-gimana ya, karena kan dia memang sudah satu visi misi, yaitu dengan mengejar keridhaan Allah, jadi lebih baik lagi. Terus juga termasuk wanita yang kuat, masya Allah kan. Jadi memang ayo nih, memang sudah Allah takdirkan waktu yang pas, ya sudah Bismillah ya. Komunikasinya kalau dengan Umi Rania intens. Oke, gitu. Ketika diajak, ketika mau bergabung, seperti apa pertama kali Larissa atau mungkin mengiyakan? Dari permasalahan yang kemarin memang Umi Rania menghubungi baik-baik untuk bertanya, langsung menasihati dan memberikan ketenangan. Jadi dari situ sih langsung ikut Umi Rania deh. Ini Umi juga salah satu yang tabayun ya saat Iya. itu, mungkin boleh diceritain Kak? Gimana maksudnya? Maksudnya yang waktu itu menjembatani mungkin? Iya, jadi tipe yang langsung ngajak bicara baik-baik dan meminta maaf atas nama keluarga besar. Jadi dengan legowo, padahal tidak ada hubungannya dengan Umi Rania sama sekali, tapi Umi yang meminta maaf. Larissa mungkin untuk maaf untuk nafas dulu dari Afif seperti Ibaratkan ada pemerintahan dengan dia yang kayak Nah, komen ya, Bang. Doain aja. Iya, doain aja. Larissa tadi sempat meneteskan air mata sama yang seperti apa sih Kak? Lebih ke lagi kan nggak gampang ya, jadi mungkin lebih berusaha untuk ikhlas aja gitu. Dan alhamdulillah sih kalau move on sudah banget ya, sudah banget. Cuma mungkin kalau keinget aja kan namanya manusiawi ya gitu. Curhatnya sering Umi? Iya. Ya sampai itu aja apa minta penilaian calon juga sama Umi. Iya ya, benar. depan. Dan nanti kita bersambung ya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan. Amin. Banyak yang sudah meminang atau justru malah meminta katanya Umi sendiri ikut ini nggak sih, maksudnya Kandidat Umi cuma satu orang. Ada satu orang, Bismillah katanya. berarti sudah ada Tapi yang lagi diistiharahkan. kenapa Umi? Hanya satu orang, apa yang membuat Umi merasa Larissa Cocok ya sama Larissa karena ilmunya bagus, agamanya, terus dewasanya cukup ya. Matang lah. Beneran bisa sayang Yusuf, bisa sayang sama Larissa. Amin dengan faktor usia mungkin sama atau berbeda jauh? Nanti aja kan itu kalau dikasih tahu sekarang bukan itu namanya ya. Nanti aja. Soal Doain pendawa aja. juga Sudah ada pertemuan apa sebelumnya atau seperti Doain apa? aja yang terbaik. tapi kalau Larissa ada rasa trauma nggak sih untuk menjalin hubungan kembali dengan laki-laki? Iya ada. Jadi makanya sekarang lebih fokusnya ke diri sendiri dulu gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang baik ya dinilai-nilai aja. Tapi bukan direspon gitu kan. Ya Larissa, ini mungkin salah satu pembuktian kalau tadi kan Umi sudah bilang ada satu sosok laki-laki yang memang sudah dekat dengan Larissa gitu. Apakah ini juga dalam bentuk move on yang memang akhirnya ini adalah tambatan hati yang terakhir dapat dari beliau, itu seperti apa sih? dan sudah taruh Kalau juga. dekat belum, cuma memang sudah ada yang tidak menyerah bisa dibilang kayak gitu. Doain aja. Move on-nya seperti apa sih Larissa? Pindah kota salah satu ini sih langkah aku untuk move on. Jadi tidak di tempat yang sama lagi. Mungkin
apa itu juga tidak biar tidak melihat lagi masa lalu, tidak bertemu lagi atau seperti apa gitu. Iya, jadi nggak melihat lagi masa lalu dan nggak bertemu lagi. Oke, kalau untuk anak sendiri pembagian waktu dengan mantan dan anak juga bisa bertemu dengan mantan, pembagiannya seperti apa Kak Risa? Kapan aja, ketika di luar hari sekolah. Jadi ketika weekend boleh dijemput atau boleh ditengok kapan aja. Komunikasi dengan mantan sendiri apakah sebatas anak atau dia juga sudah ada, maksudnya tetap komunikasinya Enggak, seperti aku udah memutuskan komunikasi. Jadi komunikasi ke anak hanya melalui pengasuh aku. tidak langsung ke Karisa ya? Tidak. Kak Arisa mungkin menjadi single parent seperti apa saat ini? Banyak belajar dari Umi sih. Karena Umi juga sekarang seorang single parent. Berat nggak sih Kak ngejalaninnya? Gimana ya, bisa dibilang berat lah, cukup berat gitu. Tapi alhamdulillah bisa dilewati. Banyak konsultasi sama Umi juga. Kalau Risa kemarin kan terus ada kabar mobilnya diambil. Sorry. Gimana mau? No komen deh gitu. Nggak usah. Tapi kaget nggak sih? Ini kan kendaraan ini fungsinya buat anak ya, bukan buat kakak Larissa juga gitu. Gimana? Enggak, kaget biasa aja, udah nggak apa-apa. Diikhlaskan. Iya. Tapi sebenarnya pemilik mobil itu adalah milik Kak Larissa atau No komen ya. No. Kak Larissa mungkin sudah mengenal apa namanya Henny atau seperti apa sih? Enggak, sebatas kenalnya sebagai waktu itu istrinya Bang Zikri Daulay aja. Dan sebagai istrinya temannya Alvin pada saat itu. Berarti sudah Pernah mengenal ya? kenal sebelumnya ya? Pernah Bertemu, pernah berkomunikasi mungkin atau seperti apa? iya, tukar-tukaran hampers. Tapi sempat dijodoh-jodohkan juga nih Kak sama netizen antara wanita dengan seperti apa mungkin? Biarin aja gitu. Gimana orang-orang senangnya aja, cuman ya nggak aku respon sih gitu. Jodoh-jodoh seperti itu. Kalau itu mohon maaf, apa namanya melihat kontroversi apa mantan suami saat ini banyak sekali kontroversi yang terjadi. Menanggapinya mungkin seperti apa? Atau mungkin mendoakan seperti apa sih Kak? Mendoakan aja yang terbaik. Umi juga selalu ngajarin doain aja, doain yang terbaik. Kalau Larissa kemarin sempat heboh juga, katanya sempat ada perjodohan nih dari netizen. Tanya lagi. Ada dia di sholat. Umi tadi sempat menyebutkan alasan untuk laki-laki yang cocok. Apakah itu juga sudah dikenal oleh Yusuf atau cocok dengan Yusuf? Doain aja, doain. Tadi udah taruh tadi. Doain aja. Ini dari tadi doain mulu. Iya dong, karena doa yang jalan terbaik. Doain. Tapi kalau kita Tapi curhat tadi seperti apa sih Umi? masyarakat curhatan apa? Sebagai perempuan lah ya. Ya intinya curhat bagaimana sih? Bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah, bagaimana kita mendapat ridho Allah gitu aja, lebih ke agama. Karena kan laki-laki itu bagi aku panutan ya. Jadi nanti kalau memilih laki-laki, value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku, dan bahkan harus jauh lebih baik daripada yang aku. Kalau Risa tadi di kajian aku mendengar kalau misalnya kalau Risa pindah sekarang lebih bisa belajar agama karena sebelumnya tidak mendapatkan itu, mungkin tidak seperti mendapatkan apa? tuntunan itu dari mantan suami gitu. Padahal seperti beliau apa? adalah salah satu anak ustadz besar gitu. Ya kurang lebih waktu itu tidak mendapatkan banyak didikan agama gitu. Jadi sekarang bisa lebih fokus belajar agama walaupun sendiri. Kak, sebelumnya minta maaf ketika menjalani pengajian beliau, saya sempat bilang belum bisa mengaji dan segala macam. Memang karena kesibukan beliau atau memang belum ikutnya karena bisa dalam segi agama? Belum dituntun. Alasan yang ketika itu Kurang lebih nggak tahu. tapi sempat meminta nggak sih Kak Meminta jawaban beliau? nanti. Ada penyesalan nggak sih Kak? Iya, nggak ada. Justru mendapatkan ilmu agama, ilmu bisa sholat, bisa segala macam itu justru malah datang dari orang lain, bukan dari suami. Miris banget gitu ya Kak dengan seperti itu. Dan Kakak sendiri sempat gak sih, maksudnya ada ngomong ke uminya, orang tuanya seperti apa gitu? Oh nggak ada pembicaraan gimana. Harusnya mungkin tanggapannya soal Yusuf dicintai juga sama Henny mungkin gimana? Yusuf kenapa? Dicintai juga oleh Henny di dalam juga.
Untuk dirawat mungkin belum ya, tapi ketika nginap kemarin kan harus otomatis sebagai ibu sambung pasti harus berkomunikasi dengan Yusuf. Alhamdulillah kalau sayang sama anak aku juga. Clarissa mungkin mohon maaf, gimana sekarang hubungannya Clarissa dengan keluarga mantan suami seperti apa? Ini baik. Kan tadi bis baik dengan istri kedua dan istri ketiga ya. Mungkin untuk dengan Umi seperti apa? Belum ada komunikasi Dari pihak sananya apa dari Cici sendiri? dari saya pribadi. Karena Cici membatasi itu. Ya, menutup komunikasi. Jadi berita lagi. Berarti semenjak perceraian itu belum ada komunikasi atau dari kapan sih, Kak? Ya, semenjak perceraian itu belum ada komunikasi selain sama Mirannya dan sama istri ketiga Abi Arifin. Apa sih Kak alasan kamu untuk menutup komunikasi dengan keluarga? Dengan istri pertama lah ya, bisa bilang kamu keluarga dari Arifin. Ya mungkin yang berhubungan dengan mantan suami nggak berkomunikasi dulu gitu. Kecuali dengan keluarga-keluarga yang lain. Biar cepat move on ya. Tapi sempat ketemu nggak sih bertiga gitu, kamu, Alvin sama Henny gitu, mungkin sempat agak canggung apa gimana kan pas ketemu bertiga itu? Oh enggak, kelihatan sangat harmonis. Tapi Yusuf sendiri manggil Henny dengan sebutan Diajarin sama Alvin ini manggilnya Bunda. Bunda. Kamu sendiri tapi nggak apa-apa dia manggil Bunda ke Henny? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau Soal bulanannya Yusuf sampai sekarang masih sering, masih rutin Ya bertanggung jawab, alhamdulillah. bertanggung jawab. Kalau boleh tahu benar nominalnya 5 juta per bulan. Nah kamu ya? Enggak juga sih. pengeluarannya sebetulnya berapa sih? Clarissa sampai 10 juta kan? Udah komen juga. Oke, Umi sedikit. Umi sebagai mungkin sebagai istri almarhum sendiri, seperti apa sih ngebimbing Clarissa ini gitu loh, justru dapat bimbingan itu justru dari Umi gitu. Salah satunya diajak kajian gini, Umi ngebimbing sih biar terus-terusan di circle yang baik. Gitu. Pakai tindakan sih kalau Umi sedih nggak sih ketika Alvin tidak mengajarkan Clarissa gitu dengan mungkin tadi ya ilmu agama, karena maaf mungkin Clarissa kan adalah salah satu mualaf juga gitu, ketika itu butuh untuk bimbingan seorang suami seperti itu, ternyata Alvin mungkin ilmunya masih minim gitu ya untuk hal itu gitu. Umi sangat menyayangkan nggak sih akhirnya mereka berpisah dengan seperti itu? Iya, awalnya menyayangkan kan pasti ya, tapi kalau kita kembali sama Allah, bahwa kan setiap perceraian itu tidak mesti buruk. Mungkin ini cara Allah untuk meninggikan derajat Clarissa ya kan, untuk muhasabah Alvin juga. Yang penting intinya mereka insya Allah baik-baik saja dengan kehidupan mereka masing-masing, kita doain. Yang penting mereka Clarissa nanti dengan jodoh yang memang itu yang memang ntar insya Allah. Kenapa sih Umi pengen banget segera Clarissa mengakhiri? Ya karena untuk Yusuf juga ya, biar Yusuf tuh ada yang bimbing, biar ada kalau seorang ayah. itu khawatiran karena mungkin cewek. Iya, kita rasa masalah. Oh. Tapi Clarissa sendiri artinya udah siap ketika mungkin ya apa yang diharapkan Munirania Kalau untuk nikah lagi sekarang belum siap. Jadi masih nanti sih. Masih istihara. Berarti belum siap buat nikah lagi? Iya, untuk sekarang enggak. Belum. Tahun depan awalan ya. Umi sosok laki-laki itu yang Umi dari tadi didapatkan Umi bilang tahun depan nih, berarti Clarissa sudah cocok sama yang pilihan Umi dong. Doain aja. Kriterianya mungkin seperti apa sih, Mi? Bocoran dikit. Udah. Yang tadi Clarissa yang tadi disampaikan. Kalau aku Sudah. Main game. Iya. Kriterianya. Tapi benar ya. kriterianya seperti apa? Kriterianya seperti apa? Kriterianya, Kak? tidak terkenal. Kenapa alasannya? Kenapa trauma ya, Kak? Trauma ya, ibu beritain kayak gini kayak. Kalau bisa dapetnya yang tidak terkenal. Anak ulama? Wah, itu kayaknya ciri-cirinya tuh anak ulama. Itu udah nggak lagi. Selain itu apa Kak? Sama anak ulama. Berapa banyak? Tidak terkenal, mungkin fokusnya di usaha aja sih, dan harus lebih dewasa. Ci, bener nggak sih di lamannya udah 100 lebih? Betul, itu sih Fitaruh, memang jumlahnya di atas 100. Di atas 200 Kak. Lebih kalau sekarang. Sekarang lebih sih. Iya, jadi memang si Fitaruh yang masuk memang di atas 100, terus ditambah orang-orang yang memang datang lewat, minta kenalan, kita disampaikan salam gitu-gitu sih. Mungkin mau lebih fokus ke Yusuf dulu kayak. Iya.
mau nyari duit deh. Mungkin kegiatannya Larisa sekarang di seperti Bandung apa sibuk Kak apa, Kak? Larisa? Emang saya Kegiatannya? lebih laku Kegiatannya ngurus bisnis karena kantornya diri satu sama rumah, sama ngurus anak aja. gimana sih menjadi wanita karir sekarang single parent, wanita dengan karir usaha ada di kesulitan Bandung. mungkin Godaan banyak. Iya, kalau kesulitan sih nggak ada, alhamdulillah. Karena memang bisnisnya aku masih yang online shop semua, yang masih bisa dipegang dan dipantau dengan gampang. Dan kayak gitu paling beratnya cuma ngurus Yusufnya aja sih. Gak ada sosok laki-lakinya setiap hari. Gak istilah